Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita jumpa lagi untuk perkuliahan metode numerik. Kali ini kita akan bahas tentang regula falsi atau false position. Jadi materi yang akan kita bahas kita fokuskan ya di sini ya, regula falsi. Minggu yang lalu ya, kita sudah membahas grafis, tabel, dan metode dissection. Nah, sekarang kita akan fokus ke regula falsi. Ya. Metode regula falsi adalah metode untuk pencarian akar persamaan yang di sini memanfaatkan kemiringan ya, dan selisih tinggi dari dua buah titik batas ring. Jadi kemiringan dan selisih tinggi. Berarti kalau kemiringan berarti yang kita bicarakan nanti adalah gradien ya. Jadi dua titik A dan B pada fungsi fx dipakai untuk mengestimasi posisi dari x atau akar ya, akar yang akan dicari. Ini adalah prinsip dari metode regula falsi dan lebih cepat konvergen ke arah penyelesaian ya, menuju fokus penyelesaian yang akan dicari akarnya kalau dibandingkan dengan misalkan metode dissection. Nah, ini adalah konsep cara kerja dari regula falsi. Di sini digambarkan misalkan ada suatu fungsi, fungsinya yang garis hijau ini ya. Garis hijau di sini. Di sini yang datar adalah sumbu X dan vertikal adalah sumbu Z. Nah, di sini ada batas A dan B ya. Sehingga kalau batas A di sini berarti di atas di sini atau garis yang vertikal ke bawah ini ya. Di A besar ini adalah fungsi A. Kemudian di sini batas B vertikal ke atas, di sini ke B yaitu fungsi fb. Nah, kemudian dari titik A dan B ini kita tarik garis lurus seperti ini ya. Nah, memotong di sumbu X di titik C. Nah, titik C inilah yang dipakai untuk mengestimasi titik C atau X ini ya, yang dipakai untuk mengestimasi bahwa akarnya itu di dekat sini ya. Nanti begitu seterusnya garis batas ini A akan digeser ke C, kemudian ditarik garis potong lagi ya ke B, dari A ke B dan seterusnya garis lurus sampai akhirnya diharapkan dari garis C ini itu mendekati yang akarnya di sini. Sorry, titik C atau X ini adalah mendekati ke akarnya di sini, solusi akarnya. Jadi menurut rumus perhitungan, yaitu gradien AB sama dengan gradien AX. Kita lihat lagi, gradien AB dari A ke B sama dengan gradien X ke AB. Nah, sekarang kita lihat gradien AB, garis AB ini. Gradien itu adalah Z per X ya. Jadi kita akan cari Z-nya dari A titik di sini sampai B di sini. Maka besarnya Z atau panjang Z itu dihitung dari di sini kan ada titik fungsi FB yang bawah fungsi FA. Berarti jaraknya adalah FA min FB. Ini bagian Z. Kemudian bagian X itu dari titik di sini A sampai titik B di sini. Sekali lagi dari titik A kecil sampai B. Sehingga ini panjangnya adalah B min A.
B min A ya. Ini bagian X. Nah, itu adalah gradien dari AB. Nah, sekarang gradien dari XB berarti Z di sini dibagi dengan X di sini. Z-nya di sini adalah FB. Nah, dikurangi karena ini adalah sumbu X ya, berarti ini 0 ya, atau FB. Kemudian panjangnya XB di sini adalah B dikurangi X. Sehingga kalau persamaan yang ini kita selesaikan, akhirnya akan menghasilkan variabel X sama dengan B dikurangi fungsi B kali B min A, kemudian dibagi fungsi B dikurangi fungsi A. Ya, dari sini jelas ya. Jadi sekali lagi, perhitungannya adalah gradien AB, kemiringan AB itu sama aja atau sama dengan kemiringan dari XB. Karena ini adalah satu garis lurus ya. Kita lihat di sini kan garis lurus dan X ini titik potong di sumbu X di sini ya, atau C di sini. Sekali lagi, kemudian persamaan yang ini diselesaikan kembali, akhirnya bisa dibentuk dalam bentuk yang fungsi X sama dengan A kali fungsi B dikurangi B kali fungsi A dibagi dengan fungsi B dikurangi fungsi A. Jadi estimasi X-nya, estimasi akarnya itu diestimasi dari nilai X ini ya. Jadi akar di sini didekati dengan rumus bahwa akar itu sama dengan, nah ini ya, A kali FB dikurangi B kali FA dibagi FB min FA. Sekarang kita lihat algoritmanya. Jadi algoritma dari metode regulasi yang pertama adalah kita tentukan fungsi fx, fungsinya yang akan dicari akarnya. Fungsi yang akan dicari akarnya. Yang kedua, kita tentukan batas bawah A dan batas atas B. Kemudian berikutnya adalah kita setting toleransi errornya berapa. E-nya berapa. Kemudian iterasi maksimumnya berapa atau N-nya berapa. Kemudian hitung FA, hitung FB. Kemudian kita melakukan perulangan dari I1 sampai N ya. Kalau ini errornya masih lebih besar dari error yang kita tentukan, maka perhitungannya berulang di sini. X-nya dicari, fungsi fx-nya dicari, errornya dicari. Kemudian batasnya bergeser. Jadi batasnya itu bergeser ya. Kalau fx kali fa itu negatif, maka batas b-nya itu sekarang dimulai dari x. Atau dari a ke b menjadi a ke x. Ya. Kemudian jika lebih besar atau ini positif, ya, maka batas A-nya diambil dari X. Dari X sampai B. Nah, kemudian ini kalau kondisinya terpenuhi, selesai, maka kita temukan akarnya di nilai X, ya, sama dengan X. Coba kita akan gambarkan dalam bentuk flowchart. Kita mulai. Nah, tentukan fungsi fx-nya akan dicari akarnya. Kemudian kita masukkan batasnya A sampai B, batas bawah, batas atas, kemudian E, kemudian kalau ada N iterasinya berapa ya. Nah, kemudian hitung FA, FB, fungsi FA, fungsi FB. Hitung juga X-nya, tadi ini sudah
diterangkan di sebelumnya ya. Jadi X-nya itu A kali fungsi FB dikurangi B kali fungsi FA dibagi fungsi FB min fungsi FA. Kemudian juga kita cari fungsi fx-nya. Jadi x-nya ini dimasukkan ke fungsi di atas di sini ya. Baru kemudian kita tentukan apakah batasnya bergeser dari AX atau dari XB ya. Jadi itu seleksinya berdasarkan nilai fungsi FA kali fungsi FB. Kalau hasilnya adalah negatif, yes, maka setting batas B-nya atau batas atasnya diambilkan dari X, nilai X. Jadi kalau semula adalah dari A sampai B, akan bergeser dari A ke X ini, A ke X. Ya, kemudian kita cari fungsi FB sama dengan fungsi fx. Ya. Nah, kalau tidak, berarti kita akan geser nilai batasnya dari AB ke XB. Jadi batas bawahnya bukan dari A, tapi dari X, ya. X sampai B. Kemudian kita cari fungsi FA atau sama dengan fungsi fx. Nah, sampai di sini berikutnya adalah nilai errornya itu dihitung dari harga mutlak fungsi fx ya. Kalau lebih kecil dari E ya berarti kita stop, kita temukan akarnya. Tapi kalau tidak akan diulang ke atas di sini. Hitung X dan seterusnya. Ya, saya kira itu. Ini flowchart algoritma regulavalsi. Saya lanjutkan untuk contoh. Contohnya adalah contoh 1 yang akan kita selesaikan, yaitu fungsi temukan akar fx sama dengan E pangkat x min 5x kuadrat untuk daerah ring x itu antara 0 sampai 1. Kemudian nanti errornya lebih kecil sama dengan 0,00001. Dan ini kita sudah buktikan dengan metode bisection ya. Ketemunya nilainya sekian. Kita lihat minggu yang lalu. Ini soalnya sama, kita gunakan metode bisection. Kemudian di sini nilainya akarnya adalah 0,60527. Untuk error sudah di bawah nilai 0,00001. Dan di sini iterasinya sejumlah 18 ya, baru ketemu untuk error sekian ya. Nah, kita akan coba menggunakan metode regulavalsi. Yang pertama kita tuliskan selang ring batasan bawahnya adalah 0, kemudian yang batas atasnya adalah 1. Kemudian, nah, untuk X-nya bisa dihitung setelah kita tahu FA, Fx, Fb ya. Nah, FA-nya adalah sama dengan sesuai dengan fungsi yang di sini berarti 2,718,281 ya. Pangkat X. Nah, pangkat di sini. Kemudian minus 5 kali X ini untuk pangkat 2. Kita enter. Ya, ketemunya ini 1. Kemudian yang FB kita akan cari, copy saja ini. Nilainya adalah min 2,281719. Baru kemudian kita bisa mencari nilai X. Nilai X-nya atau di sini hampiran akarnya yaitu sama dengan A.
dalam kurung saja ini, kita A kali FB dikurangi B kali FA kurung tutup dibagi dengan kurung buka FB dikurangi dengan FA kurung tutup sama dengan ya, sehingga ini fx bisa dicari. Ctrl C, Ctrl V. Kemudian untuk yang sebagai panduan nanti pembentukan ringnya apakah AX atau BX, berarti kita cari di sini nilainya adalah FA kali FX. FA kali FX. Di sini ya nih, FA kali FX. Hasilnya adalah positif, berarti kalau positif maka ringnya adalah ini ya. Kalau yang positif berarti ringnya adalah XB. XB. Ya. Jadi XB ini kenapa X-nya jadi XB, karena nilai FA kali FX di sini adalah positif. Positif berarti nilai A-nya sekarang diganti dengan X dan B-nya tetap. Ya. Jadi ini XB ya. Nah, berarti di sini sama dengan dari nilai X-nya ini ya. Kemudian yang B-nya tetap diambil dari B sebelumnya. Kemudian yang ini kita tarik ke bawah. Belum bisa ya. Kita cari yang ini dulu. Ya. Tarik ke bawah. Nah, untuk errornya di sini kita cari berdasarkan rumus, yaitu absolut dari nilai fx. Kita copy ke bawah. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya di sini bisa dicari, yaitu nilainya 0,5 sekian. Nah, ini nilai FA kali FX masih positif ya. Berarti kalau positif yang ini ya, masih daerah dari XB. Berarti batas bawahnya diambil dari X. Kemudian batas atasnya tetap mengikuti sebelumnya, atasnya ya. Kemudian ini tinggal di copy saja. Ini saya copy. Iya. Jadi di sini R-nya sudah mulai turun ya. Ini juga untuk daerah next ringnya masih, karena ini masih positif berarti masih XB ya, XB. Nah, biar kita tidak secara manual mengisikan ini daerah A dan B, ringnya kita buat ini aja fungsi otomatisnya aja, berarti ini if ya. Untuk yang baris ketiga kita sekarang sudah menggunakan rumus sama dengan if ini lebih kecil dari 0 atau negatif, maka ringnya adalah AX.
X. Kalau tidak, berarti diganti dengan XB. Nah, ini sudah sesuai ya. Jadi kalau ini positif berarti XB. Nah, kemudian yang ini, yang batas bawah, coba kita menggunakan rumus juga. Jadi rumusnya adalah sesuai dengan di sini. Jadi kalau ini if, sama dengan if, kita cek nilai ini, nilai di sini ya. Kalau lebih kecil dari 0, maka batas bawahnya tetap ya. Jadi itu diambil dari nilai A sebelumnya. Kalau enggak, berarti ya diambil dari nilai X-nya ini di sini ya. Ya. Kemudian yang batas atas, kita buat rumus juga if sama dengan ini yang akan kita tes. Jika lebih kecil dari 0, maka kalau lebih kecil dari 0, apakah lebih kecil dari 0? Kalau iya berarti di sini kalau yes berarti diambil dari A-nya tetap, B-nya diambil dari X. Jadi kalau yes berarti B-nya diambil dari X ya, diambil dari X. Ini ya, X. Kalau tidak berarti diambil dari B sebelumnya. Kita coba. Ya, jadi di sini sudah sesuai ya, diambil dari B sebelumnya. Kemudian kita copy ke bawah. Masih belum ada nilainya karena kita belum ngisi di sini. Kita tarik ke bawah. Ya. Jadi ini masih positif, berarti ranknya masih XB. Jadi XB berarti nilai A-nya diambil dari, atau batas bawahnya diambil dari X. Ya, ini sudah bergeser ke sini. Kemudian nilai B-nya, batas atasnya masih tetap 1. Jadi kita langsung saja, ini sudah ada rumusnya semua. Kita tinggal lihat, tarik ke bawah kurang lebih sampai misalkan 11 iterasi. Nah, di sini nilai errornya sudah di bawah yang kita tentukan di sini ya, 0,00001. Jadi di sini hampiran akarnya diambil dari X ya, berarti X atau akarnya sama dengan X sama dengan 0,60526 Jadi ini sudah sesuai dengan yang kita kerjakan dengan metode bisection sebelumnya. Dan ini kalau kita lihat hanya 11 iterasi ya, dengan kondisi batasan yang sama ini ya. Ringnya 0,1, E-nya juga sama. Jadi kita cek yang bisection sini. Dia harus sampai 18 iterasi baru ketemu solusinya. Kalau falsi di sini 11 langkah sudah ketemu hasilnya ya. Jadi lebih cepat metode falsi daripada metode bisection dalam hal ini untuk contoh soal ini ya dengan batasan yang sama. Ya demikian untuk metode regular falsi. Kembali ke PowerPoint. Ini ya. Ini juga contoh berikutnya, nanti silahkan dicoba. Jadi kalau ada fungsi f(x), di mana x kali e pangkat min x plus 1 sama dengan 0. Kemudian kita cari akarnya, itu batasannya 0 sampai min 1. Dengan toleransi errornya 0,001, ketemunya akarnya adalah di min 0,56741. Ini untuk contoh ini dengan batasan yang ini diselesaikan sampai 20 iterasi ya baru ketemu.
Ya, saya kira itu untuk pertemuan kali ini. Metode yang berikutnya adalah metode iterasi tetap, Newton Raphson, dan second. Nanti kita akan bahas di minggu berikutnya. Terima kasih. Kita cukupkan sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.